Selamat siang semuanya. Nah, di video kali ini saya membawakan materi tentang pengenalan teknologi informasi. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan materi ini dari dosen saya, yaitu Bapak Wayan Sudiarsa, di mana pada pertemuan pertama. Sebelum saya lanjut menjelaskan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Novia Widiasih dengan NIM 2302020077. Oke, next. Nah, topik utama pada presentasi kali ini yaitu tentang apa itu teknologi informasi. Yang kedua, tentang pengelompokan teknologi informasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, mengantar komputer. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang sejarah komputer. Oke, next. Nah, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu kita bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi, atau teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi, konsep TI adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Next. Nah, selanjutnya ada pengelompokan TI. Pada kelompokan TI terdapat 6 jenis. Yang pertama ada teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, syarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui radio, topik, atau sistem elektromagnetik. Yang kedua ada teknologi masukan atau input. Input adalah perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asal. Yang ketiga ada teknologi keluaran atau output. Output adalah teknologi yang menghubungkan dengan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi dari hasil pengolahan sistem. Baik, yang keempat ada teknologi perangkat lunak atau software. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat khusus dan disimpan secara digital. Yang kelima, ada teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan adalah tempat menyimpan data atau file yang memanfaatkan teknologi komputasi dalam pengoperasiannya. Dan yang terakhir ada yang keenam, teknologi pemrosesan. Teknologi pemrosesan adalah kemampuan untuk memahami, mengoperasikan, dan menganalisis pemecahan masalah. Next. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi. Pada penggunaan teknologi informasi, kita bisa gunakan ini pada bidang perbankan, bidang pendidikan, bidang medis, bidang perdagangan elektronik, dan yang terakhir bidang kepolisian. Next. Selanjutnya ada pengantar komputer. Pada pengantar komputer terdapat data. Data adalah persentase huruf, angka, gambar, suara, dan fakta yang tidak terorganisir. Selanjutnya ada informasi. Informasi adalah data yang telah diproses. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada program. Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer, sehingga komputer dapat melakukan pekerjaan tertentu. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah ada sejarah komputer. Pada sejarah komputer terdapat 5 generasi. Generasi pertama terjadi pada tahun 1951 sampai 1958. Nah, pada generasi pertama, awal mula terbentuknya komputer, di mana dikembangkan berjenis tabung vakum sebagai komponen utama. Contohnya yaitu UNIVAC. Dan selanjutnya ada generasi kedua yang dari tahun 1959 sampai 1963. Nah, pada generasi kedua ini, komputer sudah menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda sebagai elemen utama untuk pengolahan data.
Dan lanjut, generasi ketiga yang terjadi pada tahun 1964 sampai 1979. Nah, pada generasi ketiga, komputer pertama yang sudah menggunakan IC atau chip sebagai elemen utama untuk pengolahan data. Lanjut, ada generasi keempat. Generasi keempat terjadi pada tahun 1979 sampai 1981. Nah, pada tahun ini, pada generasi keempat ini, komputer sudah menggunakan mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal atau PC, di mana Intel Corp pengembangan mikroprosesor pertama series 4004. Contohnya seperti Apple. Nah, dan yang terakhir yaitu generasi kelima pada tahun 1981. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI yang berkembang menjadi VLSI atau Very Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Baik, cukup segitu dulu dari pemaparan materi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas didengar. Saya minta maaf. Baik, terima kasih.